Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi, siang ya Pak? Siang ya ini. Masih ya pagi menjelang siang ini. Ya Pak, pagi menjelang Ya, siang. menjelang pagi menjelang siang. Semoga di hari ini Bapak Ibu sekalian tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat dan nikmat sehat. Ya, semoga bisa beraktivitas dan bisa sehat bugar lah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada pun materi yang saya bawa pada kesempatan ini itu adalah strategi kebijakan pendidikan untuk penguatan literasi digital. Next. Ya. Nah, sebenarnya pertanyaan di sini adalah mengapa perlu literasi digital, Bapak Ibu sekalian? Kita melihat bahwa perkembangan ruang digital pada saat ini itu sudah melewati batas ruang yang cukup luar biasa terjadi. Jadi semua menghubungkan seluruh manusia yang ada di dunia ya dalam satu bentuk komunikasi yang dimana kemudian orang bisa saling mengenal, saling bercakap dan sebagainya. Nah, dalam ruang komunikasi ini ya secara psikologi tidak ada batasan-batasan moral yang mungkin barangkali orang akan mengedepankan nilai moralnya itu hanya dilihat pada strata pendidikannya, orang yang memiliki pikiran rasional dan sebagainya. Tetapi ketika kemudian ya mereka berada pada gejala psikologi atau emosi yang berbeda, maka tidak ada lagi yang namanya moral dan sebagainya. Jadi akan mengeluarkan sebuah statement yang tidak ada batasan-batasan sehingga kemudian akan menimbulkan dampak konflik ya, bisa menimbulkan disintegrasi sosial dan sebagainya kemudian. Nah, maka kemudian perlu ada sebuah literasi digital. Nah, literasi digital ini adalah bagaimana kemudian memberikan pemahaman gitu kan, membangun karakter ya, meningkatkan kesadaran dalam penggunaan digital bagi para pengguna digital dalam tingkatan umur dan sebagainya. Maka kemudian literasi digital menurut Paul Gilster dalam bukunya berjudul Digital Literasi yaitu untuk memahami menggunakan informasi dalam berbagai bentuk dari berbagai sumber yang sangat luas diakses melalui piranti komputer gitu ya. Lalu kemudian Bowden menawarkan pemahaman baru mengenai literasi digital yang berakar pada literasi komputer dan literasi informasi. Ya. Artinya Bapak Ibu sekalian, jadi bukan hanya memahami tentang apa sih, ya kan, perangkat yang ada di dalam komputer itu, tetapi informasi juga ya terkait dengan masalah perangkat di dalam komputer itu juga harus kita pahami gitu kan. Maka perlu kemudian itu ya perlu ada pemahaman tentang informasi dan komputer itu sendiri. Ya, selanjutnya next. Nah, apa itu literasi digital? Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi perlu ada sebuah etika ya, rasa tanggung jawab ya dalam memperoleh komunikasi dan berkomunikasi gitu kan. Jadi Bapak Ibu sekalian perlu kita ketahui bahwa dalam penggunaan Facebook ya kan dalam berbagai komentar mungkin barangkali di kehidupan kami di daerah kami itu yang namanya dalam penggunaan Facebook dan sebagainya itu banyak menimbulkan disintegrasi sosial yang cukup besar. Ada bahkan sampai berdampak pada konflik dan sebagainya. Karena masyarakatnya tidak memiliki ya etika dalam penggunaan media sosial tersebut. Maka kemudian inilah yang menyebabkan dampak terhadap konflik dan lain sebagainya dalam penggunaan daripada media sosial tersebut. Maka perlu kemudian dibangun sebuah etika, ya kan? Dan bagaimana kemudian memiliki rasa tanggung jawab dalam memperoleh dan berkomunikasi dengan digital tersebut, ya. Lalu kemudian tahapannya itu adalah ya bagaimana kemudian berpikir kritis, ya kan? Kritis artinya kemudian menerima daripada informasi tersebut. Apakah kemudian informasi yang didapatkan dari media sosial itu benar apa tidak, kan begitu? Bagaimana kemudian ketika kemudian disebarkan dan sebagainya, ataupun kita kemudian terjebak dan kemudian melakukan propaganda melanjutkan daripada informasi tersebut dan sebagainya, maka perlu kemudian ada pikiran kritis yang dibangun di dalam penerimaan informasi dan sebagainya. Lalu kemudian kreatif, artinya kreatif ini adalah mengelola
ya kan, mengelola daripada media sosial dan sebagainya untuk bagaimana kemudian mengkristalisasi informasi agar bisa tersebarkan dengan baik dan sebagainya. Lalu kemudian ada inovatif, artinya membuat sebuah rancangan inovasi-inovasi tentang media dan lain sebagainya. Artinya ada gambar, ada bentuk-bentuk daripada ini media sosial yang dibagikan. Lalu kemudian berkomunikasi dengan lebih lancar, artinya tujuannya ada komunikasi kita ini lebih lancar dalam penggunaan media sosial, ya kan? Jadi tidak ada hambatan dan tidak ada yang namanya kendala-kendala dan lain sebagainya. Jadi tujuannya juga ada kolaborasi, artinya ada berbagai macam lapisan masyarakat dan orang-orang yang tergabung dalam komunikasi media sosial tersebut. Ya, next. Ya, ini akses internet kepemilikan TIK. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya Pak, sebelumnya Pak. Ya, ini akses internet dan kepemilikan TIK. Jadi kita melihat bahwa kita di Indonesia ini akses internet dengan pemilikan teknologi ilmu komputer itu masih cukup rendah ya. Arti ada pada angka 62,5. Nah, ini terbagi dalam 3 klaster kelas. Yang pertama adalah usia lebih tua, ya, usia lanjut. Jadi karena usia lanjut, jadi mereka tidak memiliki keterampilan dalam penggunaan daripada internet dan teknologi-teknologi yang terbarukan saat sekarang ini seperti smartphone dan lain sebagainya. Lalu kemudian didominasi oleh tingkat pendidikan yang rendah, mereka tidak memahami karena sudah tidak terbiasakan untuk penggunaan gadget dan lain sebagainya. Maka kemudian mereka berada pada Halo Pak. Mungkin memakai mungkin. Halo Pak. Cek Bapak Iqbal. Halo Pak Iqbal. Ya mungkin karena jaringannya Bapak Iqbal terlempar. Kita tunggu sebentar ya. Halo Ibu Ya, In. Pak. Halo Ya, Ibu iya. In. Halo Ibu In. Ya. Oh ya, siap-siap ya Bu. Misalnya nanti ada kendala, mungkin Bapak Muhammad Iqbal yang terakhir nanti. Oh iya, bisa Pak. Bisa Bu. Kita tunggu ya Bu. Ya. Kita tunggu sebentar ya. saya, maaf Pak, saya Oh, jaringan iya. di sini. Oh, jaringan. Halo, next. Ya Pak. Halo, Ya. next. Belum. Ya, lalu kemudian kita next lagi. Next lagi Pak. Baik. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya ini survei PISA ya, Program for International Study Assessment tahun 2018, bahwa kita anak-anak Indonesia ini masih rendah ya dalam berliterasi, lalu kemampuan matematika membaca, kinerja sains pada posisi masih di bawah. Nah, juga ini adalah merupakan data-data yang mempengaruhi terhadap literasi digital yang dialami oleh anak-anak Indonesia. Bukan hanya digital ini kan adalah merupakan sebagai media atau medium atau tempat di mana kemudian ada transformasi ilmu pengetahuan dan sebagainya. Nah, apalagi pada masa pandemi ini, ya kan, ya kita pembelajarannya sudah online, gitu kan, sudah virtual dan sebagainya. Maka kemudian digital ini adalah merupakan ranah atau tempat di mana kemudian ada transformasi
daripada ilmu pengetahuan baik matematika, membaca, kinerja sains dan sebagainya. Jadi ketika kemudian literasi digital itu masih rendah, maka kemudian akan mempengaruhi terhadap beberapa aspek tersebut seperti masalah kemampuan matematika, membaca dan sains itu sendiri. Maka apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, ya kan? Maka ini dalam implementasi peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan nomor 23 tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti gerakan literasi. Ada disebut dengan GNL, ya, Gerakan Literasi Nasional, yang mencakup gerakan literasi keluarga, gerakan literasi sekolah, dan gerakan literasi masyarakat. Jadi ketiga komponen ini adalah merupakan daripada ranah untuk bagaimana kemudian strategi kita untuk membangun daripada sebuah literasi tersebut. Literasi ini tidak hanya dilakukan dan dibangun pada tingkat sekolah, tetapi ada juga literasi yang dibangun pada literasi keluarga dan literasi daripada masyarakat. Artinya ada 3 lingkungan atau ekosistem literasi ini. Ada ekosistem literasi dari keluarga, ekosistem literasi dari masyarakat, dan ekosistem literasi dari sekolah. Maka mereka ini harus bersinergis, ya, untuk dalam rangka membantu daripada proses literasi tersebut. Ya, selanjutnya next. Lalu bagaimana dengan literasi digital dalam pendidikan kita? Next. Nah, lalu ini kita coba melihat apakah mereka ini sedang berliterasi, Bapak Ibu sekalian, ya kan, membaca HP, ya, bahkan buka Facebook, buka internet dan sebagainya, kalau gitu. Nah, ini yang perlu kita kita bongkar selanjutnya. Next. Halo, next. Ya. Jadi gerakan literasi nasional. Jadi ada dengan GLS. Ya, sebelumnya Pak, sebelum. Assalamualaikum Pak Iqbal. Next, sebelumnya Pak. Yang sebelumnya Pak. Ya, sebelumnya sudah lewat itu Pak, sebelumnya. Kembali Pak, kembali. Ini ya Pak. Bukan. Yang sebelumnya yang ini Pak, gerakan literasi nasional. Bapak Ibu sekalian, jadi gerakan literasi nasional ini kan ada ada 3 aspek ekosistem daripada membangun gerakan literasi dalam penguatan kebijakan pendidikan, strategi penguatan kebijakan pendidikan itu. Yang pertama gerakan literasi sekolah. Jadi bagaimana kemudian kita harus tahu berapa sih jumlah pelatihan literasi digital yang diikuti oleh kepala sekolah dan guru. Artinya bagaimana kemudian memanfaatkan daripada situs-situs virtual untuk bagaimana kemudian digunakan sebagai sarana pembelajaran dan sebagainya. Maka ketika kemudian sekolah memiliki tingkat pelatihan cukup banyak dan sebagainya, itu akan dapat membantu dan mensukseskan daripada pembangunan gerakan literasi di sekolah. Lalu kemudian intensitas penerapan dan pemanfaatan digital dalam kegiatan pembelajaran. Jadi ada banyak situs-situs pembelajaran seperti ruang guru yang dimanfaatkan daripada guru-guru untuk membantu siswa dalam kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan ruang digital tersebut. Artinya kalau sudah banyak situs itu digunakan untuk kegiatan pembelajaran, itu juga akan mempengaruhi daripada kemampuan siswa dalam memahami dan memanfaatkan daripada literasi digital tersebut. Lalu gerakan literasi sekolah. Jadi gerakan literasi keluarga, jadi meningkatkan jumlah varian bacaan literasi digital yang dimiliki oleh keluarga. Jadi meningkatkan frekuensi membaca bacaan literasi digital keluarga di setiap harinya. Nah, ini adalah merupakan salah satu bentuk gerakan literasi keluarga. Jadi hal-hal inilah yang harus dilakukan oleh kita dalam rangka untuk membangun daripada gerakan literasi digital itu sendiri, ya kan? Baik dalam gerakan literasi sekolah, gerakan literasi keluarga, dan gerakan literasi masyarakat itu sendiri. Jadi masyarakat juga itu harus baik di kelurahan maupun di desa dan sebagainya, itu harus membuat yang namanya semacam
ya apa namanya perda ya, perdes atau peraturan kelurahan atau peraturan desa yang bagaimana kemudian ada pendanaan dan pengalokasian daripada anggaran untuk membantu daripada gerakan literasi digital di tingkat masyarakat dan sebagainya untuk pembelian paket apa namanya internet ya komputer dan sebagainya, sehingga bagaimana kemudian masyarakat itu bisa terbantukan dalam berkegiatan daripada literasi digital itu sendiri. Next. Next. Iya, jadi Bapak Ibu sekalian, jadi 10 kompetensi literasi digital yaitu kemampuan kita mengakses, lalu menyeleksi dan menyaring. Jadi mengakses itu adalah bagaimana kemudian memanfaatkan daripada situs-situs digital dalam media sosial, apa namanya, dalam komputer dan sebagainya, di HP, smartphone dan sebagainya. Lalu kemudian menyeleksi menyaring informasi yang ada di Facebook, di Twitter, di apa namanya, di Instagram dan sebagainya, tidak serta-merta langsung menyalurkan ya, membagikan dan menyebar keluaskan dan sebagainya tanpa kita memahami ya kan apakah informasi ini benar apa tidak, lalu kemudian bagaimana kemudian dampak ketika kita menyebarkan informasi ini, lalu kontribusi informasi ini terhadap penyebaran saya itu apa gitu. Maka kemudian itu perlu ada pikiran kritis, lalu kemudian memahami isi bacaan dan sebagainya ya kan, apa manfaatnya, apa keuntungannya ya kan, apa isinya, apa dampaknya, apa tujuan, apa maksudnya. Nah, daripada isi bacaan itu kita harus memahami, lalu kemudian menganalisis ini apa analisis bacaan ya kan, lalu memverifikasi. Ya, memverifikasi di sini adalah ya, artinya kita melihat mana yang sesuai dengan kebutuhan kita, mana yang tidak sesuai dengan kebutuhan kita buang dan sebagainya. Artinya kita memanfaatkan daripada bacaan dari dunia digital itu, ya kan, sesuai dengan kebutuhan daripada kita. Lalu kemudian mengevaluasi. Jadi mengevaluasi di sini adalah ya sejauh mana ya kan ya kegiatan digital ini mempengaruhi terhadap ya hidup kita gitu kan, apakah dia meningkatkan daripada taraf ekonomi kita, membentuk daripada kedewasaan berpikir kita dan lain sebagainya. Kalaupun dari hasil evaluasi tersebut tidak memberikan dampak yang positif, ya kita tinggalkan ataupun kita bangun kembali bagaimana kemudian digital itu ya bisa mempengaruhi terhadap kehidupan kita. Next, selanjutnya. Jadi budaya literasi digital ini sebagai prasar kecapakan hidup abad 21, integrasi dan kolaborasi. Jadi seperti gerakan literasi nasional tadi, ya kan. Jadi tiga komponen ekosistem, ya kan, untuk membangun daripada literasi itu, yaitu dari keluarga, dari masyarakat dan dari sekolah. Masyarakat itu adalah bagaimana kemudian strategi daripada pemerintah daerah, yaitu pemerintah desa dan lain sebagainya, ataupun kelompok masyarakat itu membangun sebuah ekosistem literasi digital yang dapat membantu daripada masyarakat lainnya ataupun anak-anak itu untuk memahami daripada dunia digital itu, mempermudah, memperlancar, ataupun membantulah segala macam itu. Lalu kemudian sekolah ini yang berkaitan dengan masalah strategi kebijakan yang harus dibangun, ya kan, untuk bagaimana kemudian digital itu dijadikan sebagai bagian daripada kegiatan belajar, kegiatan administrasi, dan kegiatan pendidikan yang ada di dalam sekolah itu sendiri. Lalu kemudian keluarga itu adalah yang berkaitan dengan masalah pada karakter, moral, dan lain sebagainya. Seperti itu. Next. Ya. Nah, ini kita bisa melihat ini, Pak. Bapak Ibu sekalian, ada hoax di sini. Jadi hoax itu tipu daya, niat jahat, fitnah, bohong dan sebagainya itu sudah menyebar di media sosial. Dan kita pun sebagai masyarakat ini tidak tahu gitu, mana yang benar, mana yang tidak gitu kan. Nah, bagaimana kemudian kita melihat ya kan undang IT yang saat sekarang ini menjerat daripada masyarakat itu, karena undang itu lahir karena adanya ya kan moral masyarakat yang sudah melewati batas, ya kan, etika masyarakat yang sudah melewati batas, sehingga tidak ada yang namanya sisi-sisi positif daripada penggunaan digital tersebut, sehingga lahirlah daripada undang-undang IT. Nah, undang-undang IT ini bukan dalam rangka untuk
menyudutkan daripada masyarakat untuk berbicara dan sebagainya, tapi bagaimana kemudian mengikat masyarakat itu agar bisa beretika dalam bermedia sosial dan sebagainya. Nah, kita melihat bahwa banyak niat-niat jahat di media sosial, ya kan, seperti penggunaan Facebook untuk saling mengenal satu sama lain, tetapi ketika kemudian sudah saling kenal, ada tindakan-tindakan kejahatan yang di luar daripada dugaan itu, kan begitu. Maka kemudian itu digital ini adalah yang ruang baru yang menawarkan sejuta peristiwa, gitu kan, yang perlu kita pahami mana yang baik dan mana yang benar. Lalu kemudian, nah, cara-caranya yaitu adalah kuasai cara akses informasi melalui media digital, ya. Seleksi informasi, pastikan sumbernya terpercaya, jangan mudah terkecoh informasi foto dan video provokatif. Nah, ini kita melihat bahwa bagaimana kemudian ya ada provokatif di media sosial itu tentang gerakan-gerakan apa segala macam itu, ya kita pun terjebak dan menyebarkan daripada informasi pun itu, dan kita tidak tahu siapa yang menyebarkan informasi itu, gitu kan. Kita pun yang menyebarkan dan terprovokasi tersebut pun terjerat dalam undang-undang dan kejahatan itu sendiri. Nah, inilah kemudian dampak daripada penggunaan penggunaan digital itu sendiri. Artinya apa? Lalu kemudian pahami informasi, bersikap terbuka, informasi lain bertanya pada ahlinya. Jadi ya tanyakan pada siapa yang lebih paham daripada manusia dan sebagainya sebelum kita menyebarkan dan sebagainya. Next. Ya. Jadi pemecahan masalah indikator gerakan literasi sekolah yang suaranya habis, Pak. Ya. Halo? Suaranya hilang, Pak. Hilang? Suaranya hilang. Halo? Terdengar hilang, Pak, ya? Pak. Terdengar sini, Pak. Terdengar jelas. Oh, tidak terdengar jelas ya? Mungkin di daerahnya Ibu. Agak hilang-hilang mungkin. Oh, agak Suaranya jelas. makin habis. Lanjutkan, Pak Muhammad Iqbal. Tidak kedengaran suaranya. Oh, gitu ya, Wah. Mohon maaf ya. Baik, Kedengaran suaranya. masih terdengar sekarang? Masih belum bisa terdengar ya sekarang, Bu? Halo? Halo? Sudah jelas. Sudah jelas ya. Jadi beberapa pemecahan masalah indikator gerakan literasi sekolah yang Jauh belum dan lemah, masih lemah jauh dalam suaranya. Terdengar, Pak, terdengar. Lanjut, Pak. Iya, jadi pertama langkah Sudah. pertama. Lanjut. Jadi langkah pertama dalam pemecahan masalah indikator gerakan literasi sekolah yang belum mencapai standar, yang langkah pertama yang harus dilakukan adalah menganalisis permasalahan. Apa sih permasalahan daripada literasi digital di sekolah? Jadi kita melakukan langkah identifikasi. Identifikasi ini baik pada konteks penggunaan daripada digital tersebut. Digital ini digunakan dalam kegiatan administrasi, kegiatan pembelajaran, ataupun dalam aspek dampak pada karakter dan etika daripada siswa tersebut. Nah, kalaupun ketika kita memahami, mengetahui dari hasil analisis permasalahan tersebut, maka kemudian kita langkah masuk pada langkah kedua, memberikan solusi, ya gitu. Misalnya, ya kan, dalam administrasi sekolah belum menggunakan daripada fitur ataupun situs digital itu untuk kegiatan administrasi dan sebagainya. Maka kita coba memberikan solusi. Nah, solusinya ini adalah membuat satu situs ataupun program dalam itu yang melayani secara langsung tentang surat menyurat dan administrasi sekolah gitu loh. Kita buat di situ. Jadi siswa dan guru kalaupun untuk buat surat dan sebagainya itu bisa secara langsung lewat situs tersebut ya, untuk membuat surat dan sebagainya. Dan ataupun untuk mengetahui tentang informasi hasil belajar siswa, nilai dan sebagainya, itu bisa dimuat langsung pada situs tersebut. Jadi siswa bisa mengakses secara langsung, ya kan? Nah, itu adalah merupakan salah satu bentuk solusi yang bisa diberikan dalam penggunaan digital di tingkat sekolah dan sebagainya. Nah, lalu kemudian menyusun rencana tindak lanjut gitu. Jadi tindak lanjut selanjutnya apa yang harus dilakukan ketika sudah mengetahui solusi tersebut, artinya membuat situs tersebut, mungkin ya, membuat situs ataupun program-program digital yang ada dan khusus untuk sekolah itu, gitu loh. Itu rencana tindak lanjutnya. Next. Ya.
Jadi Douglas strategi literasi digital di sekolah. Douglas mengatakan bahwa dalam tesisnya What is Digital Literacy mengatakan ada beberapa elemen esensial untuk mengembangkan literasi digital. Yang pertama adalah kultural, yaitu pemahaman ragam konteks penggunaan dunia digital. Jadi kita harus membangun kultur dulu, kultur daripada pengguna digital tersebut. Jadi apa saja yang dipahami oleh mereka, ya, apa saja yang dipahami oleh masyarakat tentang dunia digital itu, ya kan, apa saja konten-konten yang digunakan, yang ada dalam dunia digital itu, apa saja situs-situs yang ada di digital itu dan sebagainya. Nah, apa fungsinya, apa tujuannya dan sebagainya. Nah, jadi kultur berpikir inilah yang harus dibangun dulu ya dalam masyarakat dan para pengguna dunia digital tersebut, baik pada sekolah dan masyarakat itu sendiri. Lalu kemudian kognitifnya, ya kan. Jadi daya pikir gitu kan dalam menilai konten. Jadi bagaimana sih daya kritis gitu kan, daya kritis analisisnya ya kan, evaluasinya gitu kan daripada pengguna digital itu dalam menilai konten itu gitu kan. Jadi dia akan mengkritisi konten ini ya isinya apa, nah tujuannya apa gitu kan, manfaatnya apa gitu. Dia itu harus dilihat dulu di situ aspeknya. Berarti benar-benar kalaupun dia memiliki daya kritis, dia benar-benar memahami tentang apa yang digunakan dan apa yang dibaca dan apa yang disebarkan dan sebagainya. Nah, ini yang harus dibangun dulu. Yaitu yang kedua itu adalah kognitif. Lalu kemudian konstruktif. Itu reka cipta suatu itu apa ya? Ya reka cipta ya namanya ya daya cipta gitu kan. Ya memang mendesain, membangun inovasi, ya kan, membuat sesuatu yang baru daripada digital tersebut untuk kemanfaatan manusia dan pengguna tersebut. Ya. Jadi langkah apa yang dibangun oleh sekolah, ya kan, dalam strategi digital di sekolah? Jadi menambah bacaan literasi digital di perpustakaan. Jadi perpustakaan itu tidak harus kemudian yang konvensional, Bapak Ibu sekalian. Orang sudah membaca buku sekarang, ya dia kalaupun baca buku, dia baca buku lewat smartphone gitu kan, ya kan. Sudah tidak lagi baca buku secara manual, buku-buku cetak dan sebagainya sudah jarang. Orang sekarang sudah berhadapan dengan smartphone itu sekitar 10 sampai 11 jam dalam satu hari itu dalam menggunakan smartphone, ya kan. Di luar itu hanya aktivitas lain saja, ya kan. Nah, ini yang menjadi peluang bagi kita untuk bagaimana kemudian memanfaatkan daripada digital itu sebagai ruang untuk literasi, ya kan, seperti halnya membuat buku-buku digital, perpustakaan digital dan lain sebagainya, sehingga kita tinggal arahkan siswa-siswa itu mengakses daripada perpustakaan itu untuk membaca. Lalu kemudian penyediaan situs-situs edukatif sebagai sumber belajar sekolah, ya kan, seperti yang saya jelaskan tadi, ada banyak gitu kan situs-situs edukatif, misalnya seperti Ruang Guru, Belajar Indonesia Mengajar, Belajar IT, gitu kan, sekolah kemendikbud.go.id, Ruang Guru dan sebagainya. Nah, itu dalam beberapa situs-situs yang bisa dimanfaatkan daripada guru dan sekolah untuk bagaimana kemudian menjadi ruang tempat melaksanakan daripada kegiatan PKBM, program kegiatan belajar masyarakat, program kegiatan belajar mengajar gitu kan. Artinya siswa bisa mengakses dan guru pun bisa mengakses. Nah, ini dalam rangka untuk bagaimana kemudian membangun pemahaman siswa untuk memanfaatkan daripada situs-situs edukasi untuk kegiatan pembelajaran dan lain sebagainya. Next. Jadi yang kedua yaitu penyediaan komputer dan akses internet di sekolah. Ya, kita perlu ketahui bahwa tidak semua seluruh wilayah yang ada di Indonesia itu bisa mengakses internet ataupun komputer, menyediakan komputer. Hanya beberapa sekolah yang memang kuat secara dukungan dana dan sebagainya ataupun bantuan pemerintah. Halo Pak Ahmad. Halo Pak Iqbal. Aktifkan suaranya Pak. Suaranya hilang, Pak. Oh, hilang ya? Ya lah.
Jadi pertama adalah penyediaan komputer dan akses internet. Jadi tidak semua sekolah yang ada di seluruh Indonesia itu bisa menyediakan komputer dan akses internet dari sekolah. Adapun beberapa sekolah yang ada di daerah-daerah terpencil itu sulit untuk mendapatkan akses internet tersebut, ya kan? Dan untuk bantuan dana penyediaan komputer dan lain sebagainya hanya ada beberapa sekolah saja, gitu kan? Seperti sekolah-sekolah yang yang memiliki bantuan dana dari pemerintah, ada dana intern daripada sekolah yang mampu menyediakan daripada komputer tersebut. Nah, tetapi langkah yang harus dilakukan itu, kalaupun bisa diupayakan, adalah menyediakan komputer tersebut, ya kan? Bagi sekolah yang mampu ataupun menyediakan akses internet. Ini dalam rangka untuk menyalurkan daripada dan membangun penguatan literasi digital, ya. Itu bisa dimanfaatkan oleh sekolah ataupun siswa, ya, untuk bagaimana kemudian membangun kegiatan-kegiatan di dunia virtual atau di dunia digital, gitu kan. Lalu kemudian penyediaan informasi melalui digital. Bapak Ibu sekalian, hampir kita di seluruh beberapa sekolah yang ada di Indonesia, hanya mungkin ada sekolah-sekolah maju, ya, sekolah-sekolah yang yang ada di kota-kota besar yang sudah menyediakan informasi melalui digital, gitu kan. Tetapi ada beberapa sekolah di daerah-daerah terpencil, daerah terluar, terbelakang dan sebagainya yang masih secara konvensional, gitu kan, dalam penyediaan informasi seperti melalui surat menyurat, informasi tentang pengumuman apa segala macam, informasi tentang kelulusan, informasi tentang nilai dan lain sebagainya, itu masih manual, gitu. Nah, bagaimana kemudian sekolah itu dalam rangka untuk mendukung penguatan literasi digital, ya, di sekolah itu, maka perlu ada kemudian siasat untuk menyediakan informasi melalui digital, yaitu membuat situs secara khusus yang bisa diakses oleh siswa ataupun oleh guru-guru untuk mengurus surat-surat atau mendapatkan informasi itu sendiri, gitu loh. Maka harus dibuatkan oleh sekolah itu sendiri, gitu loh. Iya kan. Nah, ini memang yang belum dilakukan oleh beberapa sekolah yang ada di daerah-daerah yang terpencil, ya. Ya, next. Halo. Next. Halo. Next. Ya. Tunggu ya, Pak. Ya. Mungkin agak ada jedanya sedikit. Lanjutkan, Pak. Iya. Ya, ini pengembangan sistem administrasi secara elektronik. Ya. Jadi pengembangan sistem administrasi secara elektronik ini, yaitu sekolah mengembangkan sistem administrasi secara digital melalui penyediaan aplikasi formal yang memudahkan. Jadi sekolah dalam mengadministrasi segala keperluan sekolah, misalnya mencatat peserta didik, daftar pengeluaran sekolah dan lain sebagainya. Nah, misalnya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Untuk absen guru ataupun absen siswa itu harus menggunakan digital. Jadi siswa, ya kan, dia bisa mengakses situs sekolah untuk mendaftarkan diri bahwa mereka hadir pada hari itu, yaitu dengan mengakses daripada situs itu, ya kan. Ya. Jadi situs itu yang sudah dibuat oleh sekolah secara khusus untuk bagaimana kemudian mengabsen daripada guru dan siswa tersebut, sehingga tidak perlu kemudian guru itu harus panggil satu persatu untuk mengabsen daripada siswa, ya kan. Tapi dengan menggunakan situs itu, memanfaatkan situs tersebut, siswa itu bisa langsung mengakses informasinya, mengakses informasi dan mengabsen, gitu kan, kehadiran di setiap jam pelajaran dan sebagainya. Dan situs itu tidak hanya untuk absen saja, tetapi bisa menerima daripada materi secara langsung, mengakses materi hari itu, ya kan, mendapatkan informasi dari guru, dari sekolah dan sebagainya. Jadi ruang itu adalah ruang komunikasi, misalnya seperti itu. Nah, itu bisa dibuat oleh sekolah untuk bagaimana kemudian meningkatkan literasi digital yang bisa dimanfaatkan oleh siswa dan guru dan sebagainya. Lalu pembuatan kebijakan sekolah tentang literasi digital, ya, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, seperti aplikasi rapor, ya kan, aplikasi permainan edukatif dan lain sebagainya. Saya pikir itu adalah merupakan situs-situs yang bisa dibuat oleh sekolah untuk bagaimana kemudian membantu daripada sekolah atau siswa dan guru itu agar bisa memahami digital itu dengan baik dan benar dan bisa dimanfaatkan oleh sekolah. Next.
Next. Ya. Next, Pak. Jadi program literasi sekolah ini kan ya ada banyak Bapak Ibu sekalian, ya kan. Ada apa? Ini bisa memanfaatkan Facebook, bisa memanfaatkan Twitter dan lain sebagainya. Ya, kalaupun yang sederhana, kalaupun yang tidak bisa jauh-jauh yang terlalu luas dan besar itu ya bisa menggunakan ya media-media yang sudah ada yang ada sekarang untuk kegiatan pembelajaran dan lain sebagainya. Tinggal sekolah itu bagaimana kemudian mengarahkan daripada siswa dan guru-guru untuk memanfaatkan situs-situs yang ada untuk kegiatan pembelajaran. Next, Pak. Next. Ya, terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kalaupun ada kesalahan pada saat saya menyampaikan tentang materi saya, keluar masuk tadi mungkin karena jaringan, ya mungkin karena kendala-kendala teknis yang ada tadi itu mohon dimaafkan ya Pak. Terima kasih banyak. Lebih untuk pengembangannya ya boleh kita lanjutkan ke ruang diskusi nanti. Saya kembali ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.